وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang luar biasa, atas nikmat kesehatan, kesempatan, juga hidayah dan taufiknya, sehingga kita kembali Allah izinkan untuk menjalankan salah satu ibadah wajib kita, yaitu salat subuh, dan kita lanjutkan dengan menuntut ilmu agama, talibul ilm. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita, komitmen kita, kalau kita selalu ingin menjadi yang lebih baik. Dan juga salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit membahas salah satu firman Allah yang sering dibaca oleh khatib. Salah satu ayat yang paling sering dibaca oleh khatib. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah Allah perintahkan orang-orang yang beriman dalam ayat ini untuk bertakwa, Allah juga memerintahkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita melihat, merencanakan, menyiapkan apa yang akan dia suguhkan untuk kehidupannya besok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dalam hal mempersiapkan, merencanakan ini. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Maka tentu pembahasannya di sini adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu mempersiapkan apa yang akan dia persembahkan untuk kehidupannya besok hari. Nah, sebelum itu kata-kata besok dalam ayat ini juga bermakna dua. Nah, besok yang pertama adalah besok dalam waktu dekat, ya. Dan yang kedua besok dalam waktu sudut pandang yang jauh. Kalau besok yang dalam sudut pandang yang jauh, itu maksudnya adalah akhirat. Nah, maksudnya adalah kehidupan setelah kita di dunia. Kita diminta mempersiapkannya dari sekarang. Apa yang akan kita berikan terhadap kehidupan kita besok di akhirat. Nah, kita persiapkan sekarang. Dan makna besok yang kedua adalah makna besok yang dekat, yaitu besok-besok yang masih bisa kita jangkau sekarang, ya. Yaitu kehidupan yang masih ada kita di dunia ini. Tentang apa yang akan kita lakukan besok, kita persiapkan sekarang apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam konteks kali ini saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk melihat sisi mempersiapkan ini dari dua belah sisi. Karena sebetulnya mempersiapkan untuk jangka dekat itu salah satu bentuk persiapan kita untuk jangka yang paling jauh. Maka ayat ini juga menjadi landasan salah satu ibadah yang sangat mulia. Ibadah
yang sebetulnya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nama ibadahnya adalah muhasabah atau berhitung atau introspeksi, mengevaluasi diri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ketika Rasulullah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Ayyul mu'mini afdal? Siapakah orang beriman yang paling utama? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan. Yang terbaik di antara mereka adalah yang akhlak mereka paling baik, yang akhlaknya paling bagus. Kemudian Rasul ditanya, di antara yang akhlaknya paling bagus itu siapa yang akyas? Siapa yang paling cerdas? Ayyul mu'mini akyas? Siapa yang paling cerdas? Kemudian Rasulullah menjawab, qala aktsaruhum lil mauti dzikran. Mereka yang paling sering mengingat kematian. Jadi yang paling utama, yang akhlaknya paling bagus, di antara yang akhlaknya paling bagus ini adalah yang paling sering mengingat kematian. Kemudian Rasulullah langsung melanjutkan, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan di antara mereka itu juga ada yang paling lebih bagus, yaitu adalah bukan cuma ingat, tapi mereka yang mempersiapkan. Ulaikal akyas, mereka lah orang-orang tercerdas dari umatku. Dalam hadis lain Rasulullah pernah menjelaskan juga, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Rasulullah menjelaskan, al-kayyisu man dana nafsahu. Sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang mau mendekatkan, merendahkan hatinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan amalan tujuannya, ini aku kerjakan untuk kehidupanku besok setelah mati. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawahu, mereka yang mengikuti hawa nafsunya terus dan menerus, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan hanya bisa berharap semoga Allah berikan kebaikan tanpa dia bekerja. Dalam hadis para ulama menjelaskan, dana nafsahu, merendahkan hatinya, mendekatkan dirinya, maksudnya adalah hasaba nafsahu fid dunya qabla ayyuhasibuhu yaumal qiyamah. Mereka yang mengintrospeksi dirinya ketika di dunia sebelum nanti akhirnya mereka diintrospeksi atau mereka dihitung di akhirat. Kita tahu ini salah satu bentuk keyakinan orang yang beriman adalah Allah akan membalas semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Ini suatu hal yang pasti. Sedikit pun, hanya sebiji dzarrah pun akan kita temukan balasannya. Ini suatu hal barang yang pasti. Dan tentu untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan pembalasan ini, di hari kiamat itu ada momen di mana amal soleh kita ditimbang. Dan ini juga banyak hadis yang menjelaskan, dan kita sudah tahu karena juga sudah sering disinggung. Hadis yang paling kuat adalah hadis ketika ada hadis tentang dua timbangan, yang mana kurang lebih artinya salah seorang datang dengan penuh dosa, kemudian dosanya semuanya ditaruh di satu timbangan. Kemudian timbangan, satu sisi timbangannya diletakkan satu kartu tulisannya la ilaha illallah, atau mewujudkan keimanannya, keyakinan dia bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan diletakkan di sisi timbangan yang lain. Maka seketika timbangan yang sudah turun karena berat akan dosanya itu terhempas karena kalah berat dengan pahala atau keutamaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya di akhirat besok betul-betul ada timbangan dan amal soleh kita akan ditimbang.
Itu dia hisab. Dan yang paling pertama dihisab pada hari kiamat besok dari amalan kita, napa Pak? Sholat. Jadi banyak sudah hadis, sudah banyak penjelasan dari Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya kita akan dihisab, kita akan dihitung, akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan mulut dikunci, yang disuruh bicara tangannya, yang disuruh bicara kakinya, yang disuruh bicara saksi-saksi lain yang menurut kita sebetulnya dia tidak bisa bicara dan memberikan kesaksian, tapi akhirnya akan memberikan kesaksian. Nah, ketika yaumul hisab itu pasti akan ada, maka tentu kita bisa mempersiapkan. Kita tahu sholat yang akan dihisab duluan, kita mempersiapkan. Jadi ibarat ujian, kita sudah diberi bocorannya. Nah, kalau sudah diberi bocorannya, kemudian kok gagal, maka rugi. Maka Umar bin Khattab menjelaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sekarang, sebelum kalian nanti akhirnya dihisab. Dihisab itu maksudnya dihitung. Hitunglah amal soleh kalian, introspeksilah amal soleh kalian sebelum nanti kalian dimintai pertanggungjawaban. Itu logikanya. Kenapa? Karena kalau kita memperbaiki sekarang, kita menghitung sekarang, tentu nanti setelah itu akan ada perbaikan. Maka Umar bin Khattab melanjutkan, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah, kira-kiralah, dicoba timbang kebaikan dan keburukan kalian sekarang sebelum kalian betul-betul nanti yang akan ditimbang. Tapi di sini yang diminta adalah untuk memuhasabah, mengintrospeksi atau menimbang amal soleh diri kita masing-masing, bukan orang lain. Kalau orang lain senang, wah itu dia kok kayaknya, itu kalau orang lain bukan tugas kita adalah diri kita. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum kalian betul-betul akan ditimbang. Fa inna ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan. Sesungguhnya yang akan membuat ringannya perhitungan kalian besok di akhirat adalah antuhasabu anfusukumul yaum. Sebagaimana atau tergantung seberapa sering engkau menghitung diri kalian ketika di dunia sekarang. Wa tazayyanu lil ardil akbar yauma tu'riduna la takhfa minkum khafiyah. Dan timbanglah dengan perasaan tahu bahwasanya akan ada hari di mana kita semua akan ditimbang, dan timbangan itu akan ditontonkan oleh semua orang. Amal soleh kita, dosa kita diperlihatkan ke semua orang. La takhfa minkum khafiyah, yang mana tidak akan ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun. Maka itu pentingnya kita bermuhasabah, atau kalau dalam ayat tadi mempersiapkan, memberikan apa yang akan kita berikan terhadap hidup kita besok. Nah, salah satu bentuk yang bisa kita berikan adalah dengan mengintrospeksi diri. Sebetulnya introspeksi itu sudah jalan Bapak dan Ibu sekalian, terutama di dunia kerja itu kita sudah melakukan. Ada yang namanya evaluasi kerja, kemudian kita melakukan LPJ, pertanggungjawaban ke atasan kita selama setahun ini, uang dipakai kemana saja, acaranya sukses atau tidak, sudah tercapai targetnya atau belum. Di lembaga kerja dimanapun itu biasanya sering dilakukan, dan setelah itu diatur perencanaan ulang. Tapi itu hanya terbatas masalah urusan dunia dan tempat kerja saja. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan kita melakukan? Ya. Sepertinya jarang, atau bahkan nggak pernah. Kita betul-betul duduk, mengintrospeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, dan kita rencanakan apa yang akan kita lakukan. Tentu ini biasanya jarang. Nah, kalau di tempat kerja itu ada momentumnya. Momentumnya biasanya tutup tahun. Kalau
tempat-tempat kerja yang kaitannya sama anak-anak sekolah, seringnya ya bulan-bulan ini, Juni, Juli, menjadi momentum akhirnya mereka mengevaluasi kegiatan setahun sekalian merencanakan baru setelah itu libur. Nah, kalau tempat-tempat kerja yang lain ya akhir tahun mungkin Desember seperti itu dilakukan. Nah, kita kapan momentumnya? Sebetulnya momentum itu tidak ada di sunnahnya. Rasulullah tidak mencontohkan kapan harus kapan. Tentu sebetulnya muhasabah itu dilakukan setiap hari supaya perbaikan itu ada dan ada terus. Tapi kadang-kadang kita butuh pengingat, ya. Kita butuh pengingat, terutama khususnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu sering ibadah itu pakai momentum. Contohnya ini yang baru saya tahu ketika saya sudah besar ya. Ternyata zakat mal orang Indonesia itu sering dibayarkannya saat sekalian bayar zakat fitrah. Kenapa? Ya karena enak ngitungnya. Yang penting setahun sekalinya pas. Haulnya yaitu pas Idul Fitri, setahun sekali. Padahal kan pas Idul Fitri itu kewajibannya ya hanya bayar zakat fitrah. Tapi banyak orang Indonesia yang zakat malnya itu dihitung haulnya 1 Syawal. Karena bagi mereka ini gampang dan ada momentumnya. Sekalian. Semua zakat dikeluarkan di 1 hari. Nggak apa-apa. Ya memang nggak ada aturan secara khusus dari Rasulullah. Tapi ya tidak apa-apa. Untuk mengingat supaya lebih mudah. Nah sebetulnya sekarang kita punya momentum. Kalaulah tidak bisa setiap hari untuk memuhasabahi diri, paling tidak seminggu sekali. Kalau seminggu sekali tidak bisa, paling tidak sebulan sekali. Bulan sekali nggak bisa, per 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali juga nggak bisa, jangan sampai setahun sekali, enggak. Nah, setahun sekali ini perlu. Nah, kalau muhasabah pada bulan Ramadan, biasanya disibukkan dengan ngejar amal soleh, ngejar Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Maka sebetulnya bukan dalam rangka merayakan atau memperingati awal tahun Hijriyah. Ini bisa kita jadikan untuk momentum memuhasabai diri. Setahun kemarin apa yang sudah kita lakukan? Karena bulan Hijriyah, tahun Hijriyah itu ibadah-ibadah umat Islam terkait dengan itu. Ramadan, Rajab, Sya'ban, Zulhijjah, bulan-bulan yang mana Muharram, bulan-bulan yang mana di sana ada amal soleh atau ada sunnah-sunnah atau bahkan yang wajib yang Allah tetapkan ada di bulan-bulan Hijriyah. Maka awal tahun Hijriyah bisa kita jadikan momentum untuk kita memuhasabahi diri. Itu penting. Sedikit kita melihat sebetulnya bulan Hijriyah itu tahun Hijriyah itu ditetapkan kapan? Kalau bulan-bulannya sudah ada, nah, tapi tahunnya baru dimulai ketika Rasulullah hijrah. Nah kan kalau kita mengingat itu bagus untuk momentum. Rasulullah untuk dihitung tahun hijriah awal itu dengan hijrah. Maka kita mungkin hijrah dari Mekah Madinah sudah nggak ada. Hijrah dari tempat yang baik, dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik sudah nggak ada lagi. Istilah hijrah itu sebetulnya sudah selesai dengan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kalau hijrah secara makna itu bisa kita lakukan. Dari kebiasaan yang sebelumnya buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Dari kehidupan yang tidak ada perencanaan dalam hal ibadah, jadi mulai ada perencanaan. Dari kita mau memulai titik baru. Wah ini udah 30 tahun hidup. Tahu kalau tahajud itu bagus. Nggak pernah sekalipun tahajud. Misalkan sekalinya pun tahajud, itu pun Ramadan. Itu pun karena diajak teman untuk sholat malam. Itu pun karena ada iming-imingnya sahur gratis. Perlu diintrospeksi. Padahal sudah tahu sejak lama. Pahalanya, caranya, sudah tahu.
cukup dilakukan walaupun hanya sekedar 2 rakaat, kemudian 3 rakaat witir. Tapi ya nggak pernah dilakukan. Padahal cukup bangun setengah jam sebelum adzan. Nah, ini bisa jadi momentum titik balik kita mengintrospeksi diri dan kita merencanakan apa yang seharusnya kita rencanakan. Para ulama banyak memberikan definisi atau pengertian tentang muhasabah agar kita bisa memudahkan. Di antaranya ada 2. Pertama Imam Mardawi dan kedua Imam Ghazali. Ini pengertiannya yang menurut saya cara memberikan pengertiannya unik, cukup mudah untuk kita ingat. Imam Mardawi menjelaskan, muhasabah itu adalah ketika seseorang merenung di malam harinya tentang tindakan yang dia lakukan pada siang harinya. Kemudian pada malam hari itu dia bertekad akan 2 hal. Kalau dia temukan apa yang sudah dia lakukan di siang hari itu baik, maka dia bertekad untuk dilanjutkan dan ditingkatkan. Kalau dia temukan ternyata siang hari itu dia melakukan adanya keburukan, maka dia bertekad untuk dia tinggalkan dan tidak dilakukan lagi. Inilah muhasabah. Jadi kalau menurut Imam Mardawi, muhasabah itu adalah ketika kita merenung dan melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan. Nah, ketika kita melihat ke belakang, kita temukan 2 hal. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita tekadkan untuk kita tingkatkan, kalau yang buruk kita tekad untuk stop dan tinggalkan. Kalau menurut Imam Ghazali lebih menarik lagi. Muhasabah itu adalah seperti seseorang yang berbisnis, yang jualan. Dia punya modal, yang mana modal itu adalah umurnya. Kemudian dia sempat menjalankan usaha tersebut dan dia tahu ternyata tidak semua dari apa yang ia usahakan itu untung. Ada yang rugi, ada juga yang untung. Kemudian dia lihat apa penyebab-penyebab yang membuat dia rugi. Itu dialihkan ke yang membuat dia untung. Seperti halnya kita berusaha. Tentu awal-awal usaha sering ruginya daripada untungnya. Kemudian semakin berjalan waktu kita tahu, oh cara nyimpannya gini, oh cara menyiapkannya gini, oh plastiknya yang merek ini aja, akhirnya dapat untung. Oh kulaannya di tempat sini lebih murah. Oh kalau beli jangan 100 langsung 300. Akhirnya untungnya besar. Nah, kehidupan juga seperti itu. Kita punya modal umur. Oke, di awal-awal kita banyak melakukan kesalahan, kita sedikit melakukan kebaikan, tapi jangan diam. Karena modal itu akan terus berkurang. Dan kalau kita tidak mendapatkan untung yang besar, kita yang rugi. Nah, ini perumpamaan dari Imam Ghazali. Sehingga kita akhirnya melihat hal-hal apa saja yang akan membuat kita untung dan menghindari apa-apa saja yang akan membuat kita rugi. Tentu rugi di sini maksudnya adalah dosa, dan untung ya pahala yang mendekatkan kita kepada surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah menjelaskan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak sebelum dia melakukan sesuatu untuk mempertimbangkan tujuannya. Jika tujuannya karena Allah, maka ia akan lanjutkan. Namun ketika tujuannya ia temukan bukan selain Allah, maka ia menunda. Tunda terus, sampai akhirnya nggak jadi. Jadi muhasabah itu Bapak dan Ibu sekalian, pada prakteknya ada 2 jenis. Yang pertama muhasabah sebelum kita melakukan perbuatannya. Nah, muhasabah yang sebelum melakukan perbuatan, ya seperti yang disampaikan Imam Hasan Al-Basri ini tadi. Sebelum kita berangkat kantor, sebetulnya apa tujuanku ini? Sebelum kita datang pengajian, sebetulnya apa tujuanku ini? Cuman karena rasa nggak enak, karena senior di masjid, jadi kalau nggak datang, wah, nggak datang. Nah, apakah karena rasa nggak enak? Apakah betul-betul karena pengen mendapatkan ridho Allah? Sebelum melangkah, ada pertanyaan itu. Sebetulnya apa tujuanku untuk melakukan ini? Sebetulnya apa? Ini berhenti sejenak untuk melihat apa yang akan dia lakukan itu tujuannya apa. Ini adalah muhasabah singkat, jenis pertama yang dilakukan sebelum amal soleh itu dikerjakan.
Yang kedua, muhasabah setelah perbuatan itu dilakukan. Ketika perbuatan sudah dikerjakan, barulah kita lihat belakang, sambil kita catat, sambil kita lihat, untuk kita perbaiki ke depannya. Ketika kita diminta untuk mengevaluasi, untuk melihat ke belakang tentang apa yang kita kerjakan, walaupun bahkan di tempat kerja pun, kalau tidak ada indikatornya, atau tidak ada poin-poin apa saja yang kita nilai, mungkin kalau kita diminta menilai, tolong kamu lihat bagaimana tim kita bekerja selama setahun ini dalam kedisiplinannya, pencapaian targetnya, pengeluarannya, dan pemasukannya. Ini lebih mudah karena ada poin-poin yang kita lihat. Tapi kalau tidak ada poin-poinnya, tidak ada hal-hal detail yang bisa kita lihat, coba kamu evaluasi kerjamu setahun. Sudah gitu aja. Maka nggak bisa, susah. Begitu juga dengan muhasabah. Ayo kita muhasabai diri kita. Setahun ini apa yang sudah kita kerjakan. Saya kira setengah jam pun, 1 jam pun nggak banyak yang bisa keluar, yang bisa kita muhasabai. Karena kalau terlalu umum, akhirnya tidak bisa dievaluasi dengan baik. Maka sebetulnya ada 4 poin penting yang perlu kita muhasabai. Yang pertama adalah hak Allah. Hak Allah apakah semuanya sudah kita tunaikan? Hak Allah itu adalah kewajiban. Apakah semua kewajiban sudah kita tunaikan? Kewajiban yang kaitannya dengan Allah langsung, sholat, bagaimana 5 waktunya? Apakah berjalan dengan baik? Misalkan berjalan dengan baik, itu berjalan sendiri, tepat waktu, di rumah, di kamar, atau di masjid. Kalau hak Allah itu bisa kita lihat di rukun Islam. Nah, ada 5 syahadat, insya Allah selama setahun ini tidak ada perbuatan syirik, tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2, sholat, bagaimana sholat. 3, bagaimana zakat. 4, bagaimana puasa kita dan hal-hal yang terkait puasa. Yang 5, bagaimana haji. Apakah kita sebetulnya sudah mampu berhaji tapi nggak haji, sudah mampu daftar haji tapi nggak haji, atau kita masih dalam kondisi belum wajib haji karena belum mampu. Ini perlu setiap tahun paling tidak kita ulang, kita introspeksi hak Allah, kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban-kewajiban kita yang lain yang termasuk hak Allah, tapi kaitannya juga ada dengan makhluk. Apakah selama setahun ini, contohnya kewajiban mengeluarkan uang. Kewajiban mengeluarkan uang itu cuma 2. Yang pertama zakat itu, zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang kedua nafkah. Untuk orang-orang yang ada di bawah naungan nafkah kita. Bagaimana nafkah ini selama ini? Apakah berjalan baik atau tidak? Ataukah ada yang kita zalimi atau tidak dalam hal nafkah ini? Kita lakukan introspeksi terhadap hak Allah. Apalagi hak Allah yang sudah kita kerjakan. Kalau misalkan sudah baik, maka jaga dan tingkatkan. Kalau ternyata masih kurang, maka tingkatkan. Dibuat perencanaan untuk tingkat. Kayaknya kalau 5 kali kalau 5 kali sehari dan 5-5-nya ke masjid susah. Ya, paling tidak 3 dulu. Pilih 3. Kalau tidak, paling tidak 1. Sehingga setiap tahun nanti akan ada progres. Bagaimana puasa selama ini? Ya puasa begitu saja. Nggak makan, nggak minum, tapi nggak ada keilmuannya. Tidak ada persiapan lebih matang dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya. Maka tahun ini perlu dipersiapkan. Jauh-jauh sebelum Ramadan kita mulai belajar puasa. Apa-apa saja fikih puasa. Akhirnya terungkaplah, oh ternyata sebetulnya puasa itu seperti ini, manfaatnya seperti ini. Sehingga ketika kita menjalaninya besok, tentu lebih baik karena persiapannya lebih matang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama yang perlu kita evaluasi adalah hak-hak Allah. Setelah itu, hak-hak Allah apakah sudah kita kerjakan? Kita lihat koreksi kualitasnya.
ikhlas atau tidak, tujuannya untuk apa. Contohnya kayak puasa, apakah betul kita puasa itu sudah ada perasaan menahan lapar dan haus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena cuman ikut-ikutan saja. Ketika kita zakat, apakah sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata alhamdulillah kita temukan, ya, walaupun sesekali lupa, paling tidak arahan ikhlas itu ada, tujuan ikhlas itu ada dalam hati kita. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di bawah kewajiban kita? Apakah mereka sudah menjalankan hak-hak Allah ataukah belum? Anak-anak kita, istri kita, sebagai kepala rumah tangga yang tinggal di dalam rumahnya, apakah semuanya sudah sholat, apakah semuanya sudah puasa? Diintrospeksi, dilihat hak Allah nomor satu. Dan yang nomor dua adalah apakah masih ada larangan Allah, dosa yang Allah larang untuk kita kerjakan, masih rutin kita kerjakan, masih selalu kita kerjakan, baik itu di rumah, tongkrongan, tempat kerja, dan lain sebagainya. Apakah masih ada? Ghibah, apakah masih ada? Berbohong, apakah masih ada? Memakan hak yang bukan milik kita, apakah masih ada? Mendolimi, menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara lisan, apakah masih ada kita lakukan? Hal-hal yang membuat kita menjadi penghalang untuk lancarnya kita masuk surga. Karena sebetulnya ada orang yang mengerjakan dosa itu rutin. Jadi dosa itu selalu setiap hari dikerjakan. Apakah dia nggak tahu kalau itu dosa? Ya tahu, tapi ya nggak bisa ditinggalkan. Nongkrong itu sebuah kewajiban, karena kalau nggak nongkrong bisa stres. Udah seharian kerja nongkrong. Nah, di tempat nongkrong apa yang dilakukan? Ya minimal ngibahin atasan, ngibahin teman kerja. Ini kalau teman kerja sama atasan udah nggak punya hal yang bisa digibahin, pindah ngibahin pemerintah. Itu kan pasti bisa ada kalau dicari-cari. Itu selalu nggak bisa dihilangkan. Padahal ya tahu kalau itu nggak boleh, kalau itu dosa, tapi selalu dilakukan. Nah ini kan perlu diintrospeksi. Apa penyebabnya? Apakah ia ghibah sama dengan nongkrong? Maka untuk menghilangkan ghibah ataukah perlukah saya menghilangkan nongkrong? Berkorban untuk tidak nongkrong supaya tidak ghibah. Nah kan itu perlu perencanaan. Oke, kita kurangi bertahap. Selama ini seminggu nongkrongnya 6 kali, sekarang coba cuman Selasa Rabu. Selasa Rabu pun berangkat nongkrong dalam kondisi jangan gibah, jangan gibah, jangan gibah, jangan gibah. Perlahan, akhirnya bisalah terkondisikan. Dan dosa-dosa yang lain, apa-apa saja yang Allah larang, apa yang masih dilakukan? Karena sebetulnya setiap dosa itu ada penyebabnya. Perlu kita tutup penyebabnya supaya tidak terjadi. Nah, itu adalah poin kedua yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mengintrospeksi diri. Dan yang ketiga yang bisa kita introspeksi, totalnya ada 4 paling tidak poinnya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah perbuatan apa yang kita tahu itu baik. Kita tahu persis itu baik, kita tahu persis pahalanya besar, kita tahu persis itu keutamaannya luar biasa. Dan sebetulnya kita bisa mengerjakan itu. Sangat bisa. Bisa dari segi kemampuan, bisa dari segi waktu. Hanya saja kenapa selama ini tidak pernah dilakukan. Membaca Al-Quran contohnya. Membaca Al-Quran itu kan satu halaman itu berapa menit. Kalau santri-santri di pondok, bapak-bapak yang pernah menyaksikan Tasmi' Sya'ban di sini, ketika anak-anak membaca hafalan Al-Qur'annya 30 juz satu hari, itu rata-rata kecepatannya itu kalau lancar satu isinya 10 lembar, isinya 20 halaman, itu mereka bisa baca sekitar 30 menit. Nah, itu 30 menit itu tidak terlalu juga tidak terlalu 30 menit. Kalau mereka mau lebih santai lagi, satu juz itu paling ya 45 menit. Taruhlah kita patok karena kita bukan santri di satu juz 50 menit.
berarti kalau setengah juznya 5 menit. Nggak berat, nggak lama. Kita bisa baca Qur'annya, bisa punya waktu 25 menit dalam 24 jam. Bisa. Ada waktunya. Cuman nunggu antara azan dan qomat, misalkan waktunya 10 menit, dikali 5 sholat aja udah 50 menit. Nah, udah bisa sejus sendiri setiap antara azan dan qomat. Atau waktu-waktu yang lain masih bisa banyak kita sempatkan. Dibandingkan jumlah screen time atau nyalanya HP, berapa lama? Nah, jadi kita sebetulnya bisa ngajinya bisa, punya waktunya ada. Kok nggak pernah bisa terwujud ngaji rutin ini? Padahal kita tahu. Sedekah, walaupun hanya sekitar 1.000 setiap hari. Uangnya ada, tempat sedekahnya banyak. Kok nggak pernah dilakukan? Sholat malam, cuman sebentar. 2 rakaat, 1 rakaat witir bahkan. Kita tahu keutamaannya, kita tahu kemuliaannya, kita tahu itu pahalanya besar. Kok nggak pernah dilakukan? Nah, itu hal-hal baik yang sebetulnya kita bisa melakukan, tapi nggak pernah bisa kita lakukan. Di list, kemudian dilakukan perencanaan. Bagaimana supaya ini bisa terwujud? Nah, paling tidak itu salah satu yang paling gampang. Itu guru-guru saya pernah bilang, kalau punya kebaikan, perencana kebaikan, itu sampaikan dengan orang yang paling kita percaya, sehingga orang yang paling bisa kita percaya itu bisa bantu kita, mengingatkan, memotivasi untuk supaya tidak lupa. Itu penting. Tentu kalau kita di rumah, keluarga, istri, anak, pokoknya mulai tahun ini kita akan tahajud bareng. Nanti Bapak akan bangunkan setengah jam sebelum subuh, kita tahajud bareng. Walaupun sendiri-sendiri tidak harus berjamaah, paling tidak tahajud bareng. Nah, itu penting untuk dalam perencanaan. Karena kalau kita tidak menyiapkan waktu khusus untuk muhasabah diri, bisa-bisa itu tidak terevaluasi terus sampai nanti kita meninggal. Dan yang terakhir yang perlu kita evaluasi adalah poin keempat, hal-hal mubah. Hal-hal yang sebetulnya boleh kita lakukan. Dan selama ini kita lakukan. Tapi sebetulnya hal mubah atau hal boleh itu nggak ada manfaatnya. Nah, itu mulai kita kurangi. Mancing itu sebetulnya hal mubah, boleh. Nggak ada yang larang. Halal, nggak dosa. Tapi kok ya 5 jam, 3 jam, ngapain? Dan selalu kita lakukan. Sebetulnya ada perbuatan lain yang bisa kita lakukan dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan agama kita. Coba sebagian kita alokasikan untuk itu. Kita kurangi hal-hal mubah yang sebetulnya boleh. Tapi ada manfaat perbuatan lain yang bisa kita lakukan, mulai kita kerjakan. Sedikit demi sedikit. Banyak contohnya. Main HP itu ada di titik di mana bisa jadi mubah, makruh, dan jatuhnya ke haram. Nah, kalau yang haram sudah kita bahas di nomor 2 tadi, harus segera dihilangkan. Tapi kalau yang mubah ini, yang makruh ini, ya sedikit-sedikit. Nah, yang mubah ini, ya sedikit-sedikit kita ganti dengan yang lebih bermanfaat. Kalau ini bisa kita lakukan, maka itu sesungguhnya muhasabah yang sebetul-betulnya. Sebetulnya akhirnya kita akan temukan apa manfaat muhasabah. Paling tidak ada 2 manfaat besar muhasabah. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya, dan sungguh rugi orang yang dengan sengaja merendahkan dirinya. Ketika kita muhasabah, kita sedang mensucikan diri kita. Ketika kita muhasabah, kita akhirnya tahu kelemahan kita. Kita bisa menegur diri kita. Karena kalau kita ditegur orang lain biasanya marah. Pak, Bu, jenengan itu baik sebetulnya. Tapi kurangnya ini. Itu kan sebetulnya baik. Kita tanpa muhasabah dibantu, dimuhasabai oleh orang lain. Tapi jarang kita bisa terima.
Tapi kalau kita menyiapkan waktu untuk kita muhasabah diri kita sendiri, sebelum ditegur orang lain, kita sudah menegur diri kita sendiri. Karena kita yang paling kenal diri kita yang paling tahu diri kita. Orang lain itu tahunya luarnya kita. Desain perbuatan baik, desain sifat baik yang memang kita rencanakan. Bentuk yang memang kita desain untuk orang lain melihat kita. Tapi diri kita sesungguhnya yang tahu ya cuma diri kita. Sehingga kita cuma diri kita lah yang bisa mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita sendiri. Maka kalau kita melakukan muhasabah, kita akan bisa mengintrospeksi diri kita. Dan yang kedua, manfaat terbesar muhasabah juga adalah ketika kita sudah tahu keburukan diri kita, kita bisa merencanakan perbuatan baik. Kita bisa merencanakan perubahan baik untuk diri kita. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ada sebagian orang yang mereka selalu berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zalim. Namun ketika mereka setelah selesai melakukan perbuatan itu semua, mereka kembali mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka meminta ampun terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan lagi, tidak melakukan lagi perbuatan dosa mereka sedang mereka mengetahui. Jadi orang-orang itu ya kita berbuat dosa, kadang-kadang berbuat nggak baik, kadang-kadang berbuat zalim, tapi kembali mengingat Allah, istighfar, bertaubat, dan Allah pasti akan mengampuni, Allah akan memberikan taubat itu dan merencanakan untuk tidak melakukan lagi. Berencana untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, inilah pada hakikatnya muhasabah. Sebetulnya ini seharusnya kita lakukan setiap hari. Tapi tentu kalau tidak bisa setiap hari, seperti yang kita sampaikan tadi, ada momentum. Dan sepertinya kalau ijtihad saya, momentum awal tahun Hijriyah ini baik untuk bisa kita lakukan. Untuk sama-sama kita kembali setahun ini mundur Zulhijjah kemarin, Idul Adha, apa yang kita lakukan? Waduh, nggak kurban. Padahal aslinya ya ada uang untuk kurban. Cuman kemarin itu rasanya kok malas. Harga sapi kambingnya terlalu mahal tahun ini. Udahlah, tahun depan aja. Padahal ya aslinya mampu. Tahun depan pokoknya jangan sampai tidak. Mundur lagi Zulqa'dah, apa yang dilakukan. Syawal, apa yang sudah dikerjakan. Ramadan, banyak yang bisa dievaluasi. Mundur lagi selama setahun. Kalaulah selesai kita evaluasi diri kita, kita lihat apa yang kita lakukan. Tanamkan tekad, ini adalah roadmap. Ini adalah rencana aku menjalani tahun ini berikutnya. Paling tidak 3. Tidak lagi ghibah, 2 tahajud sama ngaji. Ini masuk dalam perencanaan perubahan. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita sudah berencana dan bertekad, kemudian tekad kita, rencana kita belum terwujud karena keterbatasan, bahkan mungkin umur. Ketika kita sudah akhirnya Allah panggil meninggal sebelum itu terwujud. Tapi kalau niat itu sudah ada, maka Allah akan memberikan ganjaran seperti apa yang kita niatkan. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda yang kurang lebih artinya, siapa yang bertekad untuk sholat malam, kemudian dalam kondisi tertentu akhirnya dia tidak bangun, padahal dia sudah bertekad sholat malam, akhirnya dia tetap akan mendapatkan pahala sholat malam tersebut. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup pengajian kita kali ini, lagi kami mengimbau, marilah kita bersama-sama bertekad untuk melakukan kebaikan, menjadi pribadi yang lebih baik sebelumnya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita besok. Baik itu ketika di dunia, dan ketika di dunia itu pun sekaligus kita mempersiapkan untuk kita di akhirat, dan kita
dalam proses melakukannya itu dalam keadaan tahu innallaha khabirun bima ta'malun. Allah maha teliti dengan apa yang kita lakukan. Allah menilai usaha kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik, merencanakan kebaikan dan meninggalkan hal-hal buruk yang memang perlu kita tinggalkan. Kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.